Apa yang sedang kalian perjuangkan? Bersyukur, nikmati, dan berjuang. Pokoknya kuat, tekun, apapun yang jadi passion kalian sekarang, jalanilah. Jadi teman-teman, mungkin ini bisa menginspirasi kalian juga. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Patricia Dan saya Irma di Podcast Tanpa Podium. Asik. Kita mau ngapain sih kali ini ya Usi ya? Yang pasti bakal ngobrol yang penting lah ya. Gak mungkin lah podcast tanpa podium hadir tanpa obrolan-obrolan yang bermanfaat buat teman-teman ya. Iya. Apalagi episodenya udah banyak ya sekarang ya. Sadar. Asik. Makasih loh teman-teman. Padahal ini ya panjang-panjang loh durasinya. Iya, betul. Tapi ya mungkin karena kecintaan kalian juga, atau jangan-jangan kalian cuma nonton terus ditinggal ya. Jangan loh ya. Janganlah ya, atau didengarin terus ditinggal. Semoga kita bisa jadi teman sebagaimana harapan awal ya untuk teman-teman. Betul, ya, karena banyak juga tuh Pet yang ngerasa, aku sih ngerasa akhirnya kita bisa jadi teman ya. Ada yang sempat kasih tahu dengerin podcastnya sambil nyetrika. Itu kan kayaknya seneng banget ya, karena ternyata bisa nemenin gitu walaupun cuma suara gitu ya. Itu kan kayaknya feedback yang luar biasa sih. Mereka nonton YouTube-nya juga, ngelihat kita juga lagi. Katanya. Iya. Karena memang banyak yang penasaran mau lihat tampilan seperti apa sih yang terjadi sebenarnya. Benar, sama ini Usi. Aku senang ketika mereka bilang ikutan ngakak, padahal kadang-kadang mungkin jokesnya kita tuh jokes internal gitu yang cuma kita doang yang artinya cuma kita doang gitu ya. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas, ini bulan September ini narsum kita sengaja pilih dari perempuan-perempuan yang kita anggap memang punya kisah-kisah inspirasi dalam beban terus ya dikasih ke narsum ini. Pokoknya openingnya gitu deh. Mereka adalah orang-orang yang memang bisa menginspirasi lah lewat kisah hidup dan lain sebagainya. Boleh kenalan gak Usi? Ya, teman-teman, kita mau kenalan dulu ya dengan tamu kita saat ini, perempuan-perempuan yang luar biasa. Ya, kita kenalan, ada Meiske di sini. Halo Meiske. Hai. Halo teman-teman. Perkenalkan saya Meiske. Iya, lanjutkan Meiske. Nama Meiske apa, kesibukan sekarang tinggalnya ini? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Udah lama kita nggak ketemu ya Meiske ya. Kayaknya hari-hari deh Bu ketemu. Pekerjaannya sekarang bekerja di kantor gereja, juga sebagai pekerja di klinik sebagai asisten apoteker, dan tinggalnya di Sanga-Sanga tentunya. Wah, Sanga-Sanga itu di mana sih Kak? Sanga-Sanga itu aku mentang-mentang udah tahu nggak nanya ya. Iya. Orang teman-teman pada nanya di mana sih Sanga-Sanga gitu. Sanga-Sanga itu di Kutai Kartanagara, Kalimantan Timur. Yang sebentar lagi, bukan sebentar lagi sih, sudah jadi ibu kota tentunya kan. Aduh, luar biasa. Calon ibu kota, cuman karena pandemi ini yang nggak tahu nih bagaimana ya proses selanjutnya. Betul. Oke. Thank you Ike. Berikutnya tamu kita malam ini malam ini. Aku udah tahan-tahan ya. Tamu kita saat ini adalah Gina. Halo Gina. Gina, boleh informasi apa kesibukan Gina? Perkenalkan, saya Regina Sylvia, biasa dipanggil Gina. Malu nih. Ya, kesibukannya sih pekerja di perusahaan swasta di Sanga-Sanga juga, domisili juga di Sanga-Sanga. Aduh. Gina ini ketua GP ketua Baratnaba Sanga-Sanga. Aduh. Iya, Ika sekretarisnya. Ya. Jadi berarti cocok lah sudah. Itulah makanya cocok. Aduh. Cocok lah. Jadi perempuan-perempuan yang mimpin nih di GP Sanga-Sanga nih perempuan-perempuan loh. Itu jadi poin menarik.
Girl Karena hanya power. itu yang bisa. Tidaklah, potensi juga pasti ada itu. Pasti ada potensinya. Ya. Lalu gini Usi, sebenarnya lucu domisili nih. Kalau Ika Ya. kan tinggalnya di Sanga-Sanga, Gina tuh Ya. Bantuas. Kami tuh cuman beda jembatan. Tapi Oh, Gina ini ah. sudah masuk wilayahnya Samarinda. Kalau Bantuas itu sudah masuk Kota Madia, Oh, mereka nih Sombo. ah, Kami ini ah, orang ah. kecamatan, kabupaten, mereka sudah kota gitu. Jadi kalau ke Bantuas memang harus berhelm ya. Tapi Oh, memang kemana-mana juga harus berhelm lah Berhelm. ya. Betul. Gitu, Luar biasa gitu, ya Usi. tamu kita. Sama ini Usi, mereka ini teman-teman nontonku. Jadi Teman untung ada hangout. mereka teman hangout. Nah, memang pandemi ini bikin kita punya jadwal nonton jadi Berantakan. berkurang, berantakan, tidak ada sama sekali. Sama ini. Filmnya Ernest juga kan gak jadi tayang tahun ini. Kan dia Iya. biasanya setiap Desember kan Ernest Prakasa kan kayak kalau Warkop DKI itu filmnya selalu keluar kalau puasa dan lebaran kalau aku nggak salah. Nah, Ernest ini tuh selalu pas Desember. Ya. Nah, tahun ini katanya dia nggak jadi bikin filmnya atau nggak jadi launching filmnya karena dia maunya yang serius. Tahun lalu tuh kita sempat nonton yang film ini ya, Imperfect ya. Oh iya. Teman-teman ya. Ya. Aku baru nonton. Aku Netflix masih ingat banget. Aku baru nonton. Iya, itu juga pas Netflix udah bisa udah bisa diakses ya. Asik. Itu Gila, tanggal 10 pendeta Juli. gaul banget ini. Aku baru ingat tuh, 10 Berdua Juli. pendeta gaul. Gaul banget. Aduh, baru 10 Imperfect. Juli. Imperfect ya. Kan itu film bagus banget ya Usi ya. Bagus. Bicara soal karir, cinta dan timbangan. Ya. Sehingga bersyukur dalam ketidaksempurnaan pun kita bersyukur. Ubah insecure menjadi bersyukur, ya kata bersyukur, Mira ya. ya. Istrinya Ernest itu. Makanya teman-teman ini Usi, nanti Usi yang tanya-tanya mereka lah. Aku bagian opening lah ya. Mereka tuh gini, apa yang mau kita omongin? Nggak bisa dan lain sebagainya. Sampai aku bilang, apa ya yang harus meyakinkan mereka? Terus aku tadi sempat nonton ini. Ya. Dan itu mirip dengan Imperfect itu. Mary Riana sama Panji ngobrol. Biasalah YouTuber kan collab gitu. Ya. Lalu si Mary Riana bilang, setahu saya itu selalu dipanggil jadi pembicara karena imperfectnya saya gitu, karena ketidaksempurnaannya saya. Justru kalau hidup saya sempurna mau jadi motivational speaker itu kayaknya kurang greget ya, karena Iya. belum pernah mengalami susahnya hidup gitu. Iya, terlalu ideal. Terlalu ideal dan lain sebagainya. Nanti orang bisa bilang, lu gak pernah ngerasain kayak gue gitu. Nah mereka ini orang-orang yang sebenarnya gak sadar bahwa mereka ini sempurna banget menurutku loh. Iya. Aku suka banggain mereka Usi. Nanti Iya. Usi tanya-tanya lah. Karena mereka kan anak perempuan satu-satunya yang sebenarnya bisa leha-leha loh di rumah. Iya. Maksudnya anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara, nanti Usi bisa Iya. kulik lagi, tapi bisa memilih untuk nggak bekerja atau memilih untuk menikah saja karena pasti banyak yang naksir sama mereka, tapi mereka memilih untuk berkarya dan hidup mandiri. Ketawanya gila gitu sih. Jadi teman-teman mungkin ini bisa menginspirasi kalian juga. Silakan Ya. Usi Ima. Iya, aku jadi makin penasaran nih kalau sudah begitu bridgingnya ya. Artinya kan pasti kita menghadirkan Gina dengan Ike itu ya tadi ya dibilang bukan kita mau mengangkat kekurangan justru ya, tapi kita mau melihat bagaimana kalian berjuang dalam posisi kalian sebagai perempuan yang ya nantilah ya teman-teman akan tahu perempuan yang bagaimana mereka, tapi mungkin kita mau tanya dulu sama mereka nih. Bagaimana sih caranya mereka memaknai diri mereka sebagai perempuan? Apalagi tadi dibilang ini ya 3 bersaudara dan ini masing-masing perempuan sendiri ya. Kalau Meiske anak keberapa? Anak keberapa? Kalau saya anak yang pertama. waduh, berarti perempuan sulung ya. Kalau Gina, kalau Gina, Anak terakhir, perempuan sendiri. kelop sudah ya. Berarti ada yang perempuan sulung, ada yang perempuan bontot ya, Pak. Benar. Iya. Ini tanpa sengaja ini. Ternyata iya ya, memperkaya ini pasti.
Itulah, makanya jadi aku cuma mungkin mau tanya dulu nih sebagai pembuka aja buat teman-teman yang mendengarkan ya. Aku cuma mau bertanya tentang bagaimana sih Meska, aku panggil Ike ya. Meska aku panggil Ike ya. Ike. Regina Gina ya. Ya. Ike dan Gina memaknai diri kalian ini sebagai seorang perempuan. Apalagi yang satu perempuan sulung berarti punya adik-adik. Dan yang satu lagi perempuan bontot berarti punya kakak laki-laki, abang gitu ya. Nah ini kan pasti luar biasa pemahaman kita tentang diri kita sebagai perempuan. Mungkin itu dulu kali ya, supaya nanti dari jawaban-jawaban itu ya kita kulik lagi. Coba, kulik lagi. Iya. Biasanya kalau orang kayak gini hati-hati jawab ya, karena dari jawaban bisa muncul pertanyaan. Benar-benar. Iya, mungkin dari Silakan Gina dulu. Oh ya, Gina ketua dulu lah. Ketua GP dulu. Asik. Bagaimana Gina memaknai diri Gina sebagai seorang perempuan? Ayo sis. Kalau menurut saya ya, memaknai perempuan dari pola pikir anak bontot nih. Ya. Mungkin kalau perempuan itu global ya, besar banget kalau mau dijabarin. Yang pertama, mungkin salah satu contohnya perempuan itu pemersatu bangsa. Kalau yang bahasa-bahasa podcast itu perempuan pemersatu bangsa. Pemersatu bangsanya mungkin selain dia menjadi pelengkap, kalau dulu di kacamata laki-laki zaman dulu mungkin perempuan itu dianggap sebagai orang yang ya pelengkap lah ya. Pemanis. Tapi mungkin beda zaman sekarang. Perempuan itu malah justru berjuang. Ya enggak sih? Ketua GP gue nih. Mantap. Mantap. Lalu sis, lanjut. Justru pria kalau tidak ada perempuan itu nggak ada apa-apanya. Contohnya aja mungkin wanita bisa hidup tanpa pria, tapi pria belum tentu bisa hidup tanpa pria ya. Mungkin kalau dalam berkeluarga ya, mungkin nih dalam pola pikir saya, kalau perempuan kayaknya bisa deh, walaupun tidak ada pria, tapi pria belum tentu bisa ada, belum tentu bisa sukses kalau nggak ada perempuan yang menemani dia dan selalu mensupport dia. Terus kalau misalnya dari posisi saya nih sebagai anak bontot, lagi saya perempuan sendiri, saya dua-duanya laki-laki. Mungkin beratnya itu karena saya nggak bisa sharing apa-apa ke mereka dan pengen juga sebenarnya ya, makanya saya kalau gimana ya, kayak ada jenjang gimana ya, kayak ada jarak betul. Benar. Terus juga kayak harus sama kayak laki-laki. Makanya saya itu sebenarnya kalau dibilang perempuan, nggak perempuan banget, karena saya itu termasuk tomboy lah, boyish ya. Jadi gimana ya, bilang perempuan. Tapi memang benar, mungkin sih aku tambahin dikit ya, karena mungkin maksudnya Gina itu perempuan yang konstruksi sosial, bahwa dia harus feminin, dia mainannya harus boneka, sementara kalau punya saudara cowok ini kan kompetitor ya. Cowok itu kan lain mainnya, cara sayangnya mereka tuh beda. Aku lihat ada di jemaat kami nih, si Windri dan Yosua yang sepupuan ya, anaknya Bu Stevi itu kan, cara Yosua menyayangi dia tuh kayak ngajak main dorong-dorong dan lain sebagainya. Sementara ini kan cewek nih ya, langsung jatuh, nangis dan lain-lain. Mungkin Gina merasakan yang begitu, sehingga dia mungkin dapat kasih sayangnya tuh berbeda dengan kalau punya saudara perempuan. Begitu ya, kalau perempuan kan kita nangis, oh kamu kenapa? Oh kalau cowok kan, apa sih nangis-nangis lah gitu-gitu kali ya. Mungkin itu maksudnya Gina. Tapi keren ya, dia bilang, karena survei juga sebenarnya ya, kalau sebagian besar ya, tidak semua, bahwa memang banyak orang bisa hidup
perempuan tuh lebih banyak bisa bertahan sendiri, single fighter. Single mom tuh banyak. Tapi kalau laki-laki yang duda tuh cepat itu dia cari pengganti tuh. Sorry para laki-laki di luar sana. Bukan menjatuhkan ya, cuma dari yang saya pelajari juga ya beberapa gitu ya. Memang kebanyakannya sih begitu. Saya lihat. Dan juga mungkin tambahan satu, kalau dibilang enak ya jadi perempuan satu-satunya di 3 saudara misalnya, pasti anak jadi anak yang paling dimanja. Enggak, itu salah besar. Enggak ada, kalau di keluarga saya sih enggak ada itu yang namanya anak dimanja. Pokoknya sama, semua tuh diperlakukan sama. Ya kamu misalnya diperlakukan seperti pria, ya diperlakukan juga seperti pria. Jadi enggak ada enaknya juga sih sebenarnya kalau dibilang anak bontot cewek dimanja. Ada itu namanya. Jadi ya memang ya begitulah. Betul. Mantap, Gin. Jadi Gina nih memaknai dirinya sebagai perempuan yang ini ya, yang kalau dibilang tuh, kalau bahasanya yang pernah kita dengar di podcastnya edisi Hut Marinir nih, perempuan yang lentur dan lenting gitu ya. Iya. Ya, dia lentur dan lenting. Artinya dia bontot tapi dia bisa beradaptasi dengan situasi dan dia juga tipikal yang fight gitu ya. Tetap maju. Tetap fight, dia tetap berjuang, tetap maju. Oke, kalau dari Ike bagaimana Ike? Bukannya itu dong. Iya. Malas banget ke. Aduh. Kalau dari Ika sih memaknai perempuan pertama dari 3 bersaudara, yang 2 laki-laki juga, menjadi perempuan anak sulung pertama tentunya ya, harus punya kekuatan yang luar biasa. Maksudnya yang dibiasakan oleh orang lain itu kan biasanya perempuan di rumah-rumah aja atau bisa menikmati hasil uang dari orang tua. Sementara di posisi saya sejak sekolah juga sudah harus mandiri gitu kan. Selain membantu orang tua juga untuk keuangan adik-adik juga. Jadi kalau misalnya dibilang perempuan itu benar tadi kata Kak Gina menjadi pelengkap, itu salah besar, karena perempuan juga bisa berdiri di kaki sendiri meskipun tanpa lelaki. Menjadi seorang anak perempuan pertama itu harus memiliki bahu yang lebar. Bahu yang lebar, harus berjuang juga. Makanya sampai saat ini bekerja, enggak di rumah. Pagi di gereja kerjanya, sore di klinik. Tapi kliniknya itu di Samarinda. Tanya mereka berdua ini nih fight, memang mereka fight untuk kerjaan. Luar biasa ya. Dari Bantas ke Pendingin memang nggak terlalu jauh jaraknya, tapi kan rutinnya sampai sore. Kalau Gina Jumat juga harus ke Samarinda misalnya, karena dia satu-satunya orang yang dipercaya untuk bidangnya itu di perusahaannya. Betul. Sadis. Ika gitu sih tiap hari bermotoran. Luar biasa ya. Luar biasa memang mereka. Jadi Usi boleh share itu kah foto supaya lanjut ke. Aku soalnya mau tanya sama mereka soal perjuangan itu. Bener nggak ada satu foto yang dulu pernah aku dapat terus aku posting kalau nggak salah di Instagram Usi. Usi pasti sudah tahu juga terkait dengan perjuangan perempuan. Nah ini teman-teman yang di dengar di Spotify, mohon maaf lah ya. Nanti kalian lihatlah di YouTube ya. Ya. Nah, ini ada gambar yang bicara soal laki-laki dan perempuan mau lomba lari. Ya. Nah, tapi yang pasti ini gambar bercerita banyak ya. Kalau laki-laki tuh nggak ada halangan di dia punya alur sprintnya itu. Ya. Tapi lihat perempuan tuh, ada cucian, ada setrikaan, ada jemuran, ada untuk masak dan lain sebagainya. Bagaimana? Boleh ya Usi aku tanya satu ini, nanti Usi tinggal lanjutkan.
bagaimana Ika dan Gina memandang ini? Atau Usi Irma juga memandang ini sih sebenarnya. Ya kita bisa share soal ini sebagai pencerahan. Kalian sepakat nggak dengan gambar ini, atau apa yang kalian refleksikan dari gambar ini? Boleh di ini aja Usi, close lagi. Oke. Asik. Usi Irma nih andalan. Ika dulu. Baru nanti Gina. Apa ke? Ya kalau gambarnya tadi, kalau menjadi perempuan banyak sekali tantangannya di depan. Memang benar, apapun yang kita lakukan di depan pasti banyak tantangan dibandingkan dengan lelaki. Contohnya, perempuan bisa sama kayak sekarang, bisa mendengarkan sekaligus menulis sesuatu misalnya, atau bisa bekerja bercabang gitu. Sementara lelaki kan tidak. Meskipun meskipun lelaki jalannya mulus, sementara perempuan harus banyak yang dilewati. Kalau Gina? Kalau dari gambar tadi ya rintangannya itu banyak, karena pertama mungkin salah satunya laki-laki beranggapan kalau perempuan itu nggak bisa apa-apa. Dan sebenarnya untuk rintangan-rintangan itu mungkin bisa dianggapkan sebagai pekerjaan yang di luar dari pekerja utama ya, mungkin kayak ibu rumah tangga. Dan kan banyak tuh berapa deret tuh, mungkin deret pertama itu harus dia mengurus rumah tangga, deret kedua dia harus mengurus anak, belum lagi kebutuhan-kebutuhan apapun. Jadi sebenarnya kesetaraan gender itu sebenarnya sampai sekarang itu masih saya pertanyakan juga sih, kenapa mesti dibedain, karena Tuhan tuh ciptakan tuh sebenarnya kita tuh sama semua. Yang dibedakan gendernya aja, kamu pria, kami perempuan, kenapa mesti harus dibeda-bedakan? Mungkin itu aja sih dari saya. Asik. Mantap. Mereka bilang nggak bisa ngomong, tapi lancar betul. Kalau Kak Irma? Bagus. Kalau aku tadi melihat gambar itu tuh menarik gitu ya. Kan kalau kita lihat kan di depannya itu kan di depan apa sih dia punya lintasan itu ya, lintasan lari itu kan, di depan lintasan lari itu kan ada jemuran, ada setrikaan, ada kompor, ada mesin cuci dan lain sebagainya. Tapi perhatikan deh bahwa perempuan yang di situ yang pakai baju rapi loh, yang sedang mau lomba lari di lintasan itu gitu ya. Artinya perempuan-perempuan yang tidak menggunakan daster gitu ya dalam gambar itu ya. Artinya bahwa mereka adalah perempuan-perempuan yang aktif bekerja. Walaupun dalam aktif pekerjaannya itu ada dua hal, pekerjaan profesi maupun pekerjaan yang menjadi aktivitas mereka di rumah. Karena kalau lihat gambar itu ya sebenarnya ya aku banget gitu maksudnya ya. Ada saatnya aku berjas, memakai baniang, menggunakan toga. Tapi ada saatnya di mana ya di rumah memprioritaskan anak-anak, keluarga, suami, makanan, pakaian, segala sesuatunya itu. Tapi ya itu yang membuat kita menjadi spesial sih. Kalau dari gambar itu aku lihat bahwa memang bukan spesial artinya kita, aku nggak mau bilang juga kita lebih dari ini ya, karena kita juga harus sadar, kalau menurutku ya, kita juga harus menerima bahwa ada sesuatu hal juga yang kita nggak bisa untuk lakukan gitu ya. Dan kita juga artinya saling mengisi, saling melengkapi dalam pemahaman bahwa apa yang terjadi di rumah itu menjadi tanggung jawab bersama gitu ya. Menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri, bukan karena saya nggak bisa benerin listrik terus saya butuh suaminya di situ, enggak gitu ya. Karena kadang-kadang banyak juga perempuan-perempuan yang jago kok untuk hal-hal yang katanya dikuasai laki-laki aja. Jadi aku melihat gambar itu lebih kepada betapa spesialnya kita sebagai seorang perempuan. Kita tetap bisa berada pada lintasan yang sama dengan laki-laki sekalipun kita ada juga aktivitas-aktivitas yang harus kita kerjakan. Aku nggak mau bilang bahwa aktivitas itu penghalang gitu ya. Aku nggak mau bilang aktivitas, kan itu kan seolah-olah kan menghalang kan. Kalau kita lihat di gambar lintasan itu kan seolah-olah itu menghalang ya.
Tapi justru itu menjadi hal yang memang kita harus jalani gitu. Kita harus jalani gitu. Karena persoalannya adalah toh pada saatnya kita juga akan sampai di garis yang sama. Kalau aku ya, di garis yang sama bahwa tujuan kita melakukan aktivitas itu, laki-laki bekerja untuk menafkahi keluarganya, perempuan juga bekerja untuk menafkahi keluarganya ataupun juga untuk mengaktualisasikan dirinya dan lain sebagainya. Jadi kalau aku sih melihatnya begitu ya, artinya betapa luar biasanya perempuan gitu, dia bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik, sehingga aku nggak mau melihat jemuran mesin cuci dan lain sebagainya itu penghalang. Kalau aku ya, kalau aku itu sih. Kalau aku meskipun nggak ditanya, tapi kalau aku yang tanya, aku tanya. Kalau menurut Patricia, kalau menurut Pet bagaimana? Aku agak resah dengan pernyataan Usi bahwa kita harus ya, maksudnya harus melalui itu semua. Karena sebenarnya gambar itu bagian dari kritik sosial, menurutku. Ini nggak apa-apa ya, kita saling memperkaya lah ya. Orang bilang ngapain sih feminisme masih ada, atau kalian menuntut emansipasi wanita padahal kan sudah sama, kalian juga bisa bekerja. Nanti dulu, kami berhasil dengan kalian berhasil tuh beda. Betul, kalau itu ibaratnya karir, tapi itu yang mau dibilang bahwa kita larinya bareng. Tapi kalau laki-laki berkarir, kecenderungan konstruksi sosial yang ada adalah dia nggak perlu mikirin jemuran, dia nggak perlu mikirin setrikaan, dia nggak perlu pikirin makanan. Gue kerja, lu beresin di rumah. Makanya perempuan yang berkarir seringkali dibilang double job. Ibu rumah tangga iya, ya ini yang Usi alami ya. Ngurusi pekerjaan juga iya, profesional. Padahal kan harusnya berbagi. Ada memang bersyukur kalau nanti kita mendapat, kalau Usi sudah dapat tapi kemudian jarak memisahkan sekarang LDR gitu ya. Tapi bersyukur kalau nanti Ika, Gina dan aku mendapatkan laki-laki yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan. Kalau enggak, kami tetap akan sama dengan perempuan-perempuan yang tadi, yang berlari dengan karirnya tapi juga harus menjadi seorang ibu rumah tangga. Makanya bagiku sebenarnya ibu rumah tangga itu enggak doang, itu pekerjaan. Makanya kalau pekerjaannya ibu rumah tangga di KTP itu jelas pekerjaan dan harusnya digaji. Kenapa? Kita bisa bayar maid ya, bayar asisten rumah tangga. Tapi untuk ibu rumah tangga dia harus kelola segala sesuatu dari uang yang didapat. Itu berat, itu berat. Makanya aku respect sama ibu-ibu rumah tangga yang bisa suaminya punya gaji berapa, dia kelola itu, hari ini makan lain, besok makan lain dan lain sebagainya. Itu respect setinggi-tingginya. Itu tuh luar biasa. Cuman untuk bagiku ya, yang ini ke selanjutnya pasti Usi mau tanya soal ini. Untuk jadi Gina, Ika seperti sekarang, pasti perjuangannya lain dan tidak sama. Perempuan-perempuan, teman-teman di luar sana yang laki-laki no hard feeling ya. Tapi memang perjuangan kami beda dengan kalian. Kami di stigma dengan kalian tuh nggak usah terlalu tinggi-tinggi studi. Kalau perempuan semakin tinggi studi, aku Usi pertama kali mau masuk S2 itu, apalagi nanti mereka bilang, sudah mau selesai nih. Aduh makin susah lah cowok mendekat. Ya karena pemahaman orang, perempuan itu cuma tempatnya 3 ya. Dapur, sumur, kasur. Kan begitu. Iya tuh. Padahal kan enggak juga. Seandainya tadi di lintasan itu bagi-bagi tugas lah. Jemuran kamu lah, setrikaan aku. Berarti aku bersyukur ya. Lah. Berarti aku bersyukur ya. Aku dapat suami yang benar Usi. Tidak semua loh. Iya, aku dapat suami yang justru nawarin, kamu nggak mau sekolah. Iya. Kalau yang lain kan suaminya merasa tersaingi ketika dia sekolah misalnya. Kalau aku nyuci, dia yang masak nasi goreng. Nah itu, mudah-mudahan ya Gin, kita akan dapat suami yang demikian. Amin. Aduh. Hidup tuh sudah susah gitu. Karena memang ya itu ya, mau merasakan bahwa itu tanggung jawab bersama itu yang sulit ya.
nggak mau ada yang digeser jemurannya tuh, nggak ada yang mau digeser ke lintasan laki-laki. Aduh, menarik. Sip, lanjut tuh sih. Ya, nah itu ya tadi kan mereka menggambarkan bagaimana mereka menjadi perempuan-perempuan yang menurutku tangguh lah, luar biasa, karena mereka akhirnya harus bekerja, bahkan bekerjanya itu dari pagi sampai seterusnya sampai malam gitu ya. Ini kan sungguh aktivitas yang luar biasa sekali. Kenapa kalian bekerja? Kenapa kalian mau sampai menghabiskan waktu kalian, entah itu karena jarak ataupun juga dengan waktu yang tadinya sudah pagi di gereja terus kemudian lanjut lagi, itu apa yang kalian cari atau apa yang sedang kalian perjuangkan gitu, mungkin supaya teman-teman tahu ya bahwa ketika mereka mengatakan oh perempuan itu pejuang, perempuan ini apalagi saya sebagai perempuan sungguh harus kuat gitu ya, supaya kalian tahu juga bahwa memang ada sesuatu yang menjadi alasan mereka kerja. Nah itu yang kita mau tahu. Mengapa kalian bekerja dan berjuang sampai bekerja itu ya pagi ketemu malam. Siapa duluan nih? Mana-mana lah. Yang sulung Ike. Ya Ike dulu. Yang Gina enak nih. Gina enak mikir, ada waktu mikir. Kenapa masih berjuang bekerja dari pagi sampai malam? Satu pemikirannya sih untuk orang tua, untuk keluarga. Kenapa kan banyak itu sama kayak Bu Pendeta tadi bilang, ngapain sih dari pagi sudah di gereja, sore sampai malamnya klinik lagi. Itu kan ya itu harus berjuang karena ya banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Iya. Jadi kamu mengambil tanggung jawab itu sebenarnya untuk apa kan kamu bisa bilang enggak, aku kerja buat diriku. Kenapa harus buat keluarga? Gitu kali ya maksudnya Irma ya. Apa yang mau kamu buktikan? Kalau Jangan nangis. Enggak. Berat pertanyaannya. Nggak apa-apa, free aja. Tenang aja. Beneran jangan nangis. Mau dibuktikan? enggak nangis. Kalau saya tuh bisa gitu kan, bukan menyepelekan bantuan orang tua, bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tapi ya itu tadi bukan selain hobi, memang mau bekerja ya meskipun lelah, hobi. Orang mah hobinya jalan-jalan gitu ya. Shopping, ini kerja. Ini hebat banget loh. Mental harus kuat, berjuang. Betul. Itu luar biasa ya. Jadi itu yang dia mau buktikan bahwa dia bisa sih. Iya, tujuan dia bekerja ya. Bahwa dia bukan tipikal yang duduk manis lah di rumah ya. Tapi dia mau juga berbuat sesuatu untuk orang tua, untuk keluarganya. Dan hobi. Ada orang kalau bekerja karena hobi, lebih passionnya lebih dapet. Iya, gitu. Bawaannya enak. Nggak ada beban. Bawaannya jadinya karya, bukan cuman bekerja tapi berkarya lah istilahnya gitu ya. Sadap. Kalau Gina? Kalau saya awalnya coba-coba. Kok jadi coba-coba kerja ya? Kayak coba-coba pakai gini. Ini lucu ya. Yang satu hobi, yang satu coba-coba. Kayak jual. Awalnya tadi saya coba-coba, tapi karena hasilnya menguntungkan, kayak bakso boraks. Lalu emang Gina nih. Kalau dari saya sih, apa tadi pertanyaannya? Kenapa kamu bekerja? Apa tujuanmu bekerja? Iya, jadi gini, tujuan saya bekerja kenapa? Balik lagi, tujuan saya kuliah untuk apa? Jadi memang saya kuliah lulus,
itu orang tua juga masih kerja. Syukur puji Tuhannya orang tua masih kerja dan juga dikasih pilihan tadinya mau kamu mau mau usaha. Dulu tuh kan nggak kayak zaman sekarang ya, banyak betul entrepreneur muda lah ya. Dibanding zaman dulu tuh ya beda lah sama sekarang, karena kan ya media juga ya, sosial media juga sekarang sudah. Jadi kalau dulu itu ditawarin sih mau jadi polisi atau kamu mau kuliah atau kamu mau usaha gitu. Itu tuh pokoknya dulu nggak tahu kenapa orang tua tuh kayak punya impian anaknya tuh jadi polisi gitu. Jadi saya milih kayaknya kuliah aja deh Pak, karena kalau polisi kayaknya saya nggak. Kenapa? Karena saya lemah di fisik, saya nggak suka lari. Jadi saya mengurungkan niat orang tua. Padahal sudah dibilang kalau kamu jadi polisi itu masa depanmu sudah terjamin lah, kayak gitu. Terus nggak deh Pak, kayaknya mau kuliah. Memang dulu zamannya trennya kan kuliah tuh, teman-teman lulus sekolah pada kuliah. Nah jadi saya lulus kuliah, orang tua juga masih kerja. Jadi sebenarnya pilihannya itu juga dikasih pilihan lagi. Kamu selesai kuliah ini mau apa? Mau kerja atau mau usaha. Gitu. Terus saya milih, ya pastinya saya milih kerja, karena saya juga mau berusaha itu nggak pakai uang orang tua. Jadi punya kebanggaan sendiri kalau kita usaha itu pakai duit sendiri. Jadi kenapa saya bekerja? Karena saya menghidupi diri saya sendiri pakai duit saya sendiri, tidak memakai duit orang tua. Mungkin itu salah satu mungkin saja. Iya sih, dari ceritanya tuh sebenarnya dia punya pilihan untuk leha-leha juga di rumah. Punya pilihan. Ya, sangat punya pilihan, karena memang orang tua saya itu ya syukur-syukurnya masih dipakai setelah masih aktif ya. Masih aktif kerja juga setelah saya kuliah, dan setelah saya kuliah juga saya kerja, orang tua tuh sebenarnya juga masih aktif bekerja. Jadi sebenarnya kalau saya memilih, saya mau leha-leha, mau bermanja-manja ria, pakai uang orang tua sih sebenarnya bisa banget. Cuma saya gimana ya? Saya udah sayang sekolah saya kalau saya cuma tuh dengar. Ngapain sekolah kalau kemudian akhirnya cuma ngabisin duit orang tua? Iya, cuma berharap, cuma tanda tangan istilahnya. Salah satu tujuan terpentingnya yang mau membahagiakan kedua orang tua juga. Sadis mereka berdua nih. Itu salah satu, itu poinnya sih sebenarnya, mau membalas. Karena kalau dibilang balas nggak akan terbalas. Gak bisa, cuma betul. Paling tidak bisa membelikan apa yang orang tua pengen gitu. Itu aja udah ngerasa senang, walaupun nggak mahal, cuma nggak usah isi pulsa orang tua aja udah seneng loh. Bisa isiin pulsa orang tua aja udah seneng loh. Terus mereka cerita lagi ke orang kan, anakku loh. Padahal orang tuh cuma segitu doang, tapi kebanggaan gitu. Iya, betul. Puji Tuhan ya, aduh, aku ikut bangga. Aku juga bangga dong pastinya. Benar. Apalagi nih membangun Kaltim. Itu dia. Iya, seru ya. Slogan TVRI banget ya. Apa masa slogan? TVRI Kaltim ya? Bangga membangun Kaltim. Iya. Kalau dibilang putra-putri daerah ya. Termasuk putra-putri daerah berarti mereka ya. Termasuk. Iya. Mereka KTP sini. Itulah. Iya. Makanya luar biasa. Betul sekali. Nah, terus berarti memang tujuan kalian bekerja itu karena memang nggak bisa diem dalam pemahaman bahwa kita nggak mau bergantung sama orang. Malah sedapat-dapatnya kalau kita bisa berbagi dengan orang, paling tidak yang terdekat, yaitu orang tua gitu ya.
yaitu orang tua dan juga anggota keluarga yang lain jika masih ada gitu ya, maksudnya masih ada pos-posnya gitu maksudnya. Iya. Ya kan, karena biasanya begitu, karena biasanya kalau mungkin nggak tahu ya kalau Gina sama Ika, kalau aku tuh biasanya posnya ada posnya nih, oh ini orang tua, ini yang anak-anak, Petris ini yang jajanku sendiri, yang shopping online, harus ada batasnya tuh gitu. Nah cuma kan nanti akan bedanya begini. Mungkin udah terlalu jauh nih pertanyaannya kali ya Pet ya. Tapi aku cuma mau membawa kalian udah dapat bayangan belum sih kalau seandainya nanti ini kan kalian sedang berjuang menjadi perempuan-perempuan yang mandiri ya, dengan apapun motivasi kalian gitu ya, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk sebagai aktualisasi diri bahwa aku sudah sekolah kok, aku mau ibaratnya berkarya gitu ya. Kira-kira udah dapat bayangan nggak nanti misalnya Tuhan sayang punya pendamping hidup gitu ya, punya pendamping hidup tuh kira-kira mungkin nggak kalian akan menjadi dilema gitu ya, karena ya sekali lagi suka tidak suka, mau tidak mau, kadang-kadang yang datang itu juga menentukan pilihan hidupnya kita gitu ya. Nah kira-kira ada nggak, atau secara tidak langsung kalian sedang memberikan nih harapannya nih ya, kalau saya dapat pasangan semoga pasangan saya begini yang masih membolehkan saya kerja atau bagaimana. Kira-kira bagaimana kalau Petrus juga boleh jawab untuk pertanyaan itu. Aku penasaran dengan jawaban mereka Usi. Iya. Gali Usi, aku tuh pengen tahu juga karena Gina ini sama Ike bukan orang yang kami share. Dan lebih banyak aku yang share ya. Kalau soal satu itu, mereka tuh pendengar yang baik. Mereka jarang cerita soal itu. Jadi kita kulik ya. Aku pengen tahu. Iya, karena nggak mungkin dong kalian kerja terus kalian nggak berpikir mau membangun keluarga. Tapi ketika kalian sudah membayangkan untuk membangun keluarga, kalian yang tadinya perempuan bekerja, berkarya, mandiri, belanja pakai uang sendiri, ibaratnya jajan pakai uang sendiri, terus tiba-tiba berkeluarga, terus kira-kira kalian membayangkan diri kalian itu seperti apa gitu? Apakah kalian akan tetap pada apa sih Pet namanya tuh? Pada pendirian kalian sekarang, tetap pada pendirian sekarang. Oh nggak apa-apa, aku tetap kerja. Oh aku mau cari suami yang yang begini ya. Kira-kira gambarnya bagaimana? Ini pada tegang lah. Aku juga. Atau sejauh apa komprominya ya? Maksudnya. Ya betul. Ketika sekarang begini, lalu ketika ada yang datang, oh dia nggak mau aku bekerja nih. Oh berarti aku nggak bisa nikah dengan dia. Komprominya bagaimana, betul itu pertanyaannya. Silakan Gina dulu. Gina, aku penasaran. Aduh. Iya. Mungkin kalau misalnya ditanya kalau nanti kalau punya pasangan gitu ya, kalau udah menikah, karir ini mau dibawa kemana gitu ya, mungkin ya. Ya, pertama sih kita minta kan pasti dicarikan pasangan hidup yang mau menerima kita apa adanya. Sebenarnya kalau lagunya Tulus sih, tuntutlah aku. Apa ya? Ya tuntutlah aku sesuatu. Itu judulnya apa ya? Tuntutlah sesuatu. Biar kita bisa jalan bersama. Sebenarnya gitu ya. Asik. Jangan cintai aku apa adanya kan gitu ya. Tuntutlah sesuatu biar kita jalan bersama. Sip. Ya. Jadi kalau misalnya, kalau saya sih, ya itu yang pertama doanya minta didapat pasangan yang memang mengerti kita, memahami kita, terus juga kalau untuk karir mungkin bisa diomongkan di awal sebelum kita mau ke jenjang berikutnya. Mungkin kalau saya sih itu ya. Karena kalau saya sendiri, kalau sudah berumah tangga, kalau saya misalnya harus bisa membantu suami saya, kenapa tidak? Gitu. Syukur-syukur nanti kalau Tuhan siapkan suami saya itu yang udah mapan. Tapi kalau misalnya suami jawaban doa kita, suami kita ini bukan ya misalnya penghasilannya juga cukupnya untuk ini, tapi kan berarti kan kita harus sebagai istri kan harus bisa membantu. Jadi mungkin kalau untuk saya nanti setelah menikah saya tetap akan bekerja. Nah, tapi itu akan diomongkan sebelum kita menikah. Mungkin pembicaraan itu akan
terjadi sebelum kita menikah. Jadi nanti setelah menikah tidak ada lagi masalah-masalah yang ditimbulkan karena kenapa kamu lebih memikirkan dirimu kerja di luar tapi rumah tangga nggak dipikirin mungkin itu aja sih. Jadi kalau dia larang kamu kerja, misalnya di obrolan di awal, nggak usah deh sayang, di rumah aja. Oh kalau gitu kita sampai di sini, gitu ya Gin? Enggak, ya mungkin lebih dikasih pengertian lagi sampai dia menemukan titik jenuhnya. Kalau misalnya dia tidak bisa menerima, karena gini, apa namanya? Kadang suami itu loh, karena saya udah biasa bekerja dan saya biasa menerima hasil duit sendiri, saya menyimpannya sendiri, tidak ditakar-takar. Jadi gimana ya? Kalau misalnya nanti saya menikah, mesti harus ya kayak yang tadi pembicaraan kita di pertama Bu Petres bilang, kamu dikasih misalnya 2 juta nih, kamu pakai sebulan, nggak bisa, saya nggak bisa begitu. Saya harus menerima itu karena keperluan skincare wanita ini betul, cakep. Kadang-kadang yang belum diposting sama suami-suami itu mungkin ya. Makanya perempuan kadang-kadang nggak mau kalah juga. Karena mereka menuntut kita tampil cantik supaya bisa dibawa keluar, tapi dia nggak ngerti harga skincare kita itu berapa gitu. Jangan salahkan itu yang bekerja. Betul, luar biasa banget. Jangan sama jawabanmu harus lain. Iko udah gak sabar tuh dia, keburu lupa. Semangat Ika ya. Ayo ke. Jangan pura-pura freeze kamu. Ayo ke. Dia bengong. Kalau ditanya setelah menikah memilih bekerja atau menjadi ibu rumah tangga, karena tadi di awal sudah bilang pekerjaan itu hobi. Jadi meskipun sudah berumah tangga, kalau bisa menjadi 2, menjadi ibu rumah tangga dan menjadi pekerja, wanita pekerja, kenapa tidak dilakukan? Karena ya itu tadi, kalau misalnya membeli dengan uang sendiri itu lebih nikmat daripada membeli sesuatu nanti minta izin lagi sama suami, minta izin. Iya kalau untung-untung dikasih, kalau enggak wah menyedihkan. Jadi kalau suamimu miliarder Kak, kalau dia bilang nggak usah, kebutuhan apa yang kamu belum bisa penuhi, aku bayar, gimana Kak? Lain cerita berarti itu Kak ya. Lain cerita Kak, langsung berhenti dari semua pekerjaan Kak, atau tetap bekerja? Puji Tuhan kok dikasih yang begitu Bu Pendeta. Tapi kalau meskipun dikasih yang seperti itu, fashionnya memang berbeda. Jadi lebih suka bekerja mencari sesuatu yang bisa dihasilkan dan bisa dibagikan juga sih. Jadi kalau dapat suami yang kaya, makin kaya lah kalian berdua ya. Bagus lah, supaya membantu. Jangan lupa kasih persepuluhan ya. Ke sana. Tapi apa Gin? Tapi kalau saya beda, kalau misalnya dapat miliarder, suami miliarder. Crazy Rich Surabaya misalnya. Mungkin saya nggak jadi buruh korporat lagi. Saya beralih menjadi pengusaha. Asik. Tepat. Jadi saya, ya benar. Jadi ya itu sih pola pikirnya jadi berubah. Kalau misalnya kita sama-sama bekerja ya mengayomi bersama, tapi kalau disediakan yang kebutuhan yang makan ya mungkin pola pikirnya berubah. Yang tadinya bekerja mungkin di rumah. Di rumah tapi sambil kelola. Tapi sambil kelola usaha ya. Jadi tetap buntut-buntutnya harus ada pemasukan sendiri juga ya. Ya. Ada sesuatu yang memang dikerjakan sebagai karya hidup gitu ya. Betul. Walaupun untuk menghasilkan karya itu ya kadang-kadang banyak tantangannya juga ya.
Biarpun itu hobi, kadang-kadang ada yang suka, ada yang tidak. Dengan hasil karya kita, dengan hasil kerja kita, ya itulah ya, namanya dunia kerja. Tapi yang buat teman-teman yang pada akhirnya memilih di rumah, karena memang bisanya cuma di rumah misalnya, itu kan juga sebenarnya talenta ya yang Tuhan berikan. Tinggal bagaimana mengelolanya sambil tetap mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Maksudnya jangan sampai kalian jadikan pekerjaan ibu rumah tangga itu, menurutku, correct me if I'm wrong ya, cimiu. Jangan sampai kalian akhirnya terbeban dengan gue tuh harus dari pagi sampai pagi, lalu akhirnya ndak membahagiakan diri sendiri. Tetap harus butuh me time kok. Jadi ibu rumah tangga, kalian tuh bukan asisten rumah tangga, teman-teman. Kalian tuh ibu. Tapi kalau yang bekerja sebagai asisten rumah tangga juga nggak apa-apa. Kalian tetap butuh waktu me time bersama dengan keluarga. Dan nggak perlu yang hebat-hebat, sederhana, yang penting bahagia kan gitu. Maksudku gini, jangan sampai yang bekerja buruh korporat kah, punya perusahaan sendiri kah, atau punya usaha sendiri dan ibu rumah tangga, apapun yang dilakukan, jangan sampai kehilangan diri kita sendiri dalam setiap rutinitas itu. Karena kalau sudah kehilangan diri sendiri lalu tersiksa dengan beban pekerjaan, akhirnya skincare itu tidak berfungsi. Kok tetap ini ya, mengkeret ya. Ya karena lu stres. Betul. Banyak yang dipikirin ternyata ya. Betul. Semangat perempuan-perempuan. Aku senang loh, bangga banget aku episode ini. Betul. Mereka perempuan yang apa adanya tapi punya daya juang yang kuat. Betul. Daya lentur dan lenting, kata Bung Harliman. Mantap teman-teman. Ya. Closing statement, Jo. Ya, closing statementnya mungkin kalian bisa juga sambil ini ya, memberikan pesan bagaimana supaya teman-teman yang mendengarkan ataupun menyaksikan episode kali ini mereka juga bisa menemukan daya juang seperti yang kalian miliki sekarang gitu ya. Artinya sampai kalian bisa, aku tuh dari tadi terpikir dalam pikiranku adalah kok bisa ya pekerjaan itu menjadi sesuatu yang hobi. Orang kan kalau hobi, iya, karena kalau udah bicara hobi itu kan berarti sesuatu yang disenangi. Artinya pekerjaan ini tidak lagi mau diukur dari waktunya, dari gajinya. Yang penting dia senang gitu, dia suka cita, dia ada sesuatu yang dia kerjakan. Dan itu bukan hobi yang mudah lah ya. Kalau itu dikatakan hobi, itu bukan hobi yang mudah. Nah artinya mungkin Ike ataupun Gina mungkin bisa memberikan closing statement yang isinya bisa memberikan pesan supaya bagaimana teman-teman tetap punya daya juang di dalam mereka bekerja, di dalam mereka berkarya, entah itu mereka sebagai perempuan yang belum menikah ataupun mereka yang sudah menikah gitu ya. Mungkin itu ya bisa jadi bagian dari closing statementnya. Bagaimana? Silakan. Gina deh. Iki lagi nyontek, dia punya catatan itu. Gina lah duluan. Kalau Gina apa Gin? Pesan-pesannya Gin? Mungkin kalau dari saya pesan-pesannya sih untuk para pejuang di luar sana. Sebenarnya ini kegalauan saya juga sih di masa-masa COVID ini. Jujur sebenarnya sekarang juga saya mengalami yang teman-teman di luar sana duluan alami. Jadi kondisi perusahaan kami juga lagi goyang. Tapi ya tetap bersyukur untuk pada saat ini masih dipakai. Jadi mungkin untuk teman-teman di luar sana yang udah mungkin duluan kena PHK atau mesti ya gimana ya mau bilangnya, miris sebenarnya dari kejadian yang kita alami selama dari awal sampai ini udah bulan keberapa? Bulan ke-8. 5 bulan. Oh, ini bulan ke-8 ya di tahun ini. Kondisi nggak menentu. Jadi ya buat teman ya tetap semangat, yang masih bekerja tetap tekun. Harus tekun sih sebenarnya, karena mikir banyak sih sebenarnya kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman, bosen di tempat kerja ini, pengen mau cari kerjaan yang lebih lain, cuma terus bilang
kamu enak, sekarang perusahaan kamu masih aman, terkendali. Loh, Betul. balik ke kita ini dalam masa diambang-ambang apa ya? Kalau dibilang, jadi pilihannya itu tetap tekun di perusahaan atau menjadi pengkhianat. Pengkhianatnya itu kenapa? Kita cari pekerjaan di tempat lain gitu. Jadi gimana kita menyikapinya aja sih, bersyukur sama yang diberikan Tuhan sekarang. Kalau misalnya memang kalian kena PHK di luar sana, ya tetap semangat. Mungkin ada apa itu namanya ya, keahlian kalian di luar sana, jalanin aja. Misalnya kalian ahli dalam berusaha, ya jalanilah passion yang kalian peluang ya. Ya, menemukan peluang di luar sana, apapun itu, pokoknya yang penting halal, tetap semangat. Karena sekarang itu nggak mesti harus kerja di perusahaan kita dipandang, tapi kita kerja di luar sana sebagai pengusaha kecil juga, nanti kan kecil-kecil kan lama-lama jadi besar. Jadi betul. Keren. Jadi ya mungkin hadapi aja di tahun ini. Berdoa, tetapi tetap berdoa, yakin kalau di tahun depan pasti ada titik cerah, kita bisa bangkit lagi. Itu aja sih. Jadi buat teman-teman tetap semangat, pokoknya kuat, tekun, apapun yang jadi passion kalian sekarang, jalanilah. Mau dipandang orang itu hal yang nggak berguna, tapi kalau memang itu menurut kamu, wah ini bisa jadi sesuatu nih, peluang ini. Jalan aja. Betul. Itu aja sih mungkin dari saya. Gina juga semangat ya. Gina semangat kita ya. semua. Thank you Gina, thank you banget, luar biasa. Bangga membangun Kaltim. Slogan lagi, balik ke slogan. balik lagi ke Kaltim. Kalau Ike, bagaimana Ike? Apa yang Ike bisa jadikan sebagai pesan untuk teman-teman yang mendengarkan ataupun menyaksikan? Kalau dari saya, bersyukur, nikmati, dan berjuang. Bersyukurnya bersyukur karena masih bisa bekerja, ataupun enggaknya nikmati apa yang bisa dilakukan saat ini. Perjuangkan apa yang menjadi hak kita sebagai wanita, berjuang untuk kehidupan yang kita mau, kita inginkan, berjuang untuk orang-orang yang kita cintai. Sadis. Itu aja. Mereka bilang mereka nggak bisa ngomong kok, justru menginspirasi banget loh. Iya loh, kami pun dikuatkan ya, maksudnya happy ya teman-teman, terima kasih. Karena yang ngomong ini orang-orang muda. Betul. Yang mungkin apa sebenarnya mereka masih punya idealisme yang sangat tinggi dengan dunia kerja gitu ya. Lagi seneng-senengnya manja-manjain diri dengan duit sendiri sebenarnya gitu ya. Betul. Tapi ternyata di balik itu ada tanggung jawab yang mereka juga harus tunjukkan juga kepada orang-orang yang mereka kasih. Jadi tadi poinnya adalah berdoa dan tetap bersyukur, tetap tekun, tetap mampu mencari peluang-peluang sesuai dengan keahlian apa yang bisa kita upayakan gitu ya. Tidak menyerah pada keadaan dan tetap berjuang. Ini kan luar biasa banget ya. Itu poin-poin penting banget yang sudah kalian sharingkan saat ini dan itu sangat memberkati. Ya menjadi pengingat kita juga sih. Karena ya artinya kita juga dalam bekerja, dalam melayani yang namanya berdoa, bersyukur, tekun itu kan kesannya gampang ya. Tapi nggak gampang loh. Iya, kita berdoa di saat-saat mungkin keadaannya tidak sesuai dengan kita harapkan. Bersyukur ketika mungkin yang kita dapatkan, kita hasilkan mungkin tidak sesuai dengan harapan kita karena adanya pengurangan jam kerja dan lain sebagainya, ya kan? Terus tekun tadi di tengah-tengah ancaman-ancaman mungkin yang ada di depan mata, tapi pesan-pesan kalian itu luar biasa banget. Dan pasti menginspirasi anak-anak muda di luar sana, perempuan-perempuan muda di luar sana untuk betul-betul semangat, betul-betul fight.
Termasuk sebagai kita pendeta-pendeta. Betul. Yang sekarang juga sedang tekun pelayanan online. Aku tadi terakhir ya. Tadi aku juga sudah sharing sama Usi Irma. Aku pas khotbah di ibadah simulasi, kami kan baru ibadah simulasi tanggal 16 Agustus kan. Lalu pertama kali ucap kata shalom dan berbalas. Zoom, kan kita ibadah keluarga di Zoom dibalas sih, tapi kan mute. Tapi ketika langsung shalomnya serentak tuh, aduh happy banget. Udah hampir 5 bulan loh nggak dapat shalom yang berbalas. Jadi buat teman-teman pendeta juga yang sedang ibadah online, baru tetap shalom, apa kabar Bapak Ibu, tapi nggak ada yang jawab. Fight. Kak Irma fight, tekun aja Kak Irma. Aduh, betul luar biasa. Itu pesan yang sederhana tapi maknanya dalam. Makasih buat teman-teman. Menjaga ketekunan dan ungkapan syukur di masa sekarang ini nggak gampang. Ya. Orang bisa dengan mudahnya menyerah dengan keadaan. Pengurus GP gue nih, gila. Wah. Mantap. Hebat. Mantap. Oke deh teman-teman. Jangan lupa saksikan episode terbaru ya setiap hari Rabu ya Usi ya. Setiap hari Rabu. Hari Rabu dengarkan episode pertama episode terbaru. Jadi teman-teman dengarkan episode terbaru setiap Rabu malam di Spotify Podcast Tanpa Podium. Dan juga kalau kamu yang suka dengan audiovisual, silakan saksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium untuk melihat sharing teman-teman kita yang sekarang ini gitu ya. Untuk cek update-nya silakan follow Instagram Podcast Tanpa Podium. Begitu ya. Oke. Kalau gitu ya teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kami semua. Thank you Gina, thank you Ike sudah menjadi tamu kami yang luar biasa. Sukses terus ya. Kerjanya sukses, kerjanya semuanya pelayanannya. Ike. Lega ya Ike. Akhirnya. Oke teman-teman. Saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Saya Regina pamit. Saya Ike pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan berkati.